Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara webinar Bincang Buku terbaru karya Dr. Dororudin Mashad yang berjudul Politik Kaum Santri dan Abangan, Refleksi Historis Perseteruan NU PKI. Ini buku terbaru yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar yang insya Allah sudah bisa didapati di toko-toko terdekat di kota Anda, atau juga bisa mendapatkan buku ini di www.kausar.co.id atau juga bisa melalui toko-toko buku yang ada di kota Anda. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebelum acara dimulai ya kami akan bacakan peraturan singkat terkait dengan webinar ini. Yang pertama, para peserta ya harap mematikan mikrofon. Para peserta harap mematikan mikrofon. Kedua, ya, para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti di sesi ketika sesi pertanyaan dibuka untuk mengajukan atau melambaikan tangan atau menuliskan pertanyaan via chat yang tersedia. Kemudian yang ketiga, diharapkan para peserta untuk mengisi daftar hadir di ruang chat untuk menyebutkan nama, alamat, ataupun organisasi. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah acara kita pada pagi hari ini akan berlangsung dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi. Acara ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Pustaka Al-Kausar untuk membedah atau membincangkan buku-buku terbaru yang dikeluarkan oleh penerbit Pustaka Al-Kausar. Untuk masing-masing narasumber nanti kami sediakan waktu 25 menit untuk memaparkan paparannya atau membedah isi buku yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami akan membacakan secara singkat biodata para narasumber. Yang pertama, Dr. Dororudin Mashad, penulis buku ini. Beliau adalah peneliti dari lembaga dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau selain menulis buku tentang politik kaum santri dan abangan, refleksi historis perseteruan NU dan PKI, juga ada beberapa buku yang sudah beliau tulis, diantaranya buku berjudul Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, kemudian buku Muslim Papua, kemudian buku Muslim Bali. Ya, buku Muslim Bali ini buku yang mendapatkan anugerah penghargaan IBF Award atau Islamic Book Fair Awards. Kemudian banyak lagi buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang ditulis oleh Dr. Dororudin Mashad yang insya Allah pada pagi hari ini buku beliau yang akan kita bedah yang terbaru adalah Politik Kaum Santri dan Abangan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Mun'im DZ. Beliau lahir di Jombang 6 Juni tahun 1960, pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, aktivitas
beliau atau riwayat organisasi, pertama di Ikatan Pelajar NU Jombang tahun 1979 sampai 1981, kemudian di PMII Yogyakarta tahun 1986-1989, PMII atau Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian peneliti LP3ES dari tahun 1991 sampai tahun 2005, kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Wasekjen atau Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Narasumber kita yang kedua, ya tentu yang ketiga maksud kami, tentu saja sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau sering tampil di media dan juga banyak aktivitas dan buku-buku yang juga sudah beliau tulis, yaitu Babe Haji Dr. Andes Ridwan Saidi. Beliau lahir di Kampung Sawah tahun 1942. Ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI, kemudian Sekjen Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, kemudian juga anggota DPR RI dari fraksi P3. Babe Ridwan ini juga banyak menulis buku tentang politik dan juga tentang sejarah yang tentu banyak juga mendapat respon yang sangat baik dari para pembaca. Nah, untuk Babe Ridwan Saidi ini tentu saja sebagai narasumber ketiga, ya, dari kalangan outsider, dari kalangan luar NU dan PKI sebagai pengamat sosial politik, ya, karena Babe Ridwan ini juga bisa dikatakan dari kalangan modernis, ya. Beliau ayah keluarga beliau dari Partai Masyumi dan Persatuan Islam atau Persis. Bahkan ayah beliau ketua Persis Sawah Besar Batavia pada masa lalu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Dr. Dororudin Mashad, ya, penulis buku ini, untuk menceritakan tentang isi buku ini dan tentu saja apa-apa saja yang poin-poin terpenting dari buku yang berjudul Politik Kaum Santri dan Abangan, Refleksi Historis Perseteruan NU PKI. Kepada Dr. Dororudin Mashad, ya, 25 menit kami persilahkan. Terima kasih Mas Arta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat takzim saya untuk Babe Ridwan Saidi dan Kiai Abdul Mun'im, dan juga hormat saya untuk seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam webinar ini. Terdapat background penting kenapa saya menulis buku ini, yaitu sebuah realitas yang berkembang seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Pak Harto. Jadi ada menggelinding sebuah fenomena atau wacana publik yang makin lama makin kuat, sehingga dengan melihat realitas itu saya merasa penting untuk menulis naskah ini. Yang pertama adalah wacana tentang PKI sebagai korban. Jadi wacana semacam itu menggelinding makin kuat seiring dengan runtuhnya Orde Baru, bahwa PKI dalam peristiwa G13 1965 serta ramifikasi yang mengiringinya, dia sebagai korban gitu. Wacana itu makin kuat dan bukan hanya dalam wujud naskah buku ataupun seminar, tetapi dalam konteks konstelasi politik juga makin kuat. Nah, tentu saja realitas wacana tentang PKI sebagai korban ini mendapat reaksi juga dari pihak lain yang melihat bahwa yang pertama adalah PKI peristiwa 1965 dan ramifikasi yang mengiringinya itu jangan dilihat sebagai sebuah entitas atau peristiwa yang tunggal. Dia ada rentetan peristiwa sebelumnya sejak tahun-tahun sebelumnya, setidaknya sejak 1948 sampai 1945. Dan yang kedua, bahwa peristiwa yang lama itu terjadi adalah ada bukan hanya korban, tetapi juga bukan hanya PKI sebagai korban, tapi sama-sama sebagai pelaku. Kalau PKI sebelumnya mewacanakan bahwa korban, sehingga kalau ada korban sehingga ada pelaku. Kalau ada pelaku berarti
pelakunya harus minta maaf, dan kalau pelakunya minta maaf berarti ada kompensasi dan sebagainya. Itu menimbulkan reaksi, sehingga reaksi ini muncul karena beberapa hal. Yang pertama, bahwa peristiwa itu bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, tapi rangkaian dari peristiwa sebelumnya. Dan yang kedua adalah refleksi dari sebuah konflik politik aliran yang menimbulkan konflik politik dan akhirnya melebar menjadinya konflik sosial yang sama-sama ada korban dan sama-sama pelaku. PKI juga merupakan pelaku, walaupun ada korban juga. Pihak lain juga ada korbannya, walaupun dia sebagai pelaku. Jadi refleksi dari konflik politik, sosial politik yang sifatnya horizontal. Reaksi ini tentu saja bukan hanya dalam wacana publik, tetapi juga ditulis dalam beberapa buku sebagai pengimbang terhadap wacana yang digaungkan oleh wacana politik bahwa PKI sebagai korban. Bapak Rian Saidi misalnya menulis tentang lakon politik Che Guevara Melayu, dokumentasi teror PKI 1955-1960. Juga Kiai Abdul Munim bahkan menulis benturan NU PKI 1948-1965. Ini sebagai semacam buku putihnya yang dikeluarkan NU untuk membantah wacana bahwa PKI sebagai korban. Ya, dan buku ini sangat penting sebagai referensi. Banyak data-datanya yang menjadi referensi dari saya untuk menelurkan naskah buku saya. Wacana yang kedua adalah yang makin kuat adalah Pak Karno juga sebagai korban. Itu makin kuat, makin menggelinding. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, sebagai proklamator tentu sama-sama kita hormati. Tetapi sebagai seorang politis dan pimpinan negara pada waktu demokrasi terpimpin, tentu saja juga terdapat banyak kelemahan. Tetapi wacana seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi semacam aglomerasi bahwa Pak Karno itu sebagai korban dan berusaha untuk kaum Soekarnois berusaha untuk menonjolkan Pak Karno. Bahkan seolah-olah Pak Karno itu identik dengan Indonesia itu identik dengan Soekarno, dengan menegasi seolah-olah peran-peran yang lain hanya sebagai peran pembantu gitu. Nah, fenomena ini makin kuat juga, bahkan terakhir mereka itu bisa menggolkan bahwa Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Padahal faktanya kalau kita Pancasila yang kita maksudkan adalah dasar negara Republik Indonesia sejak lahir tahun 17 Agustus 1945, itu pada waktu proklamasi itu masih Piagam Jakarta tanggal 17. Kemudian kalau tanggal 18 dicoret Piagam Jakarta itu menjadi tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu karena menangkap aspirasi pihak lain. Dan kalau yang disebut Pancasila adalah dasar negara kita itu sampai sekarang adalah lahir tahun 1845, 18 Agustus 1945. Dan realitas itu tampaknya tidak mendapat penentangan yang secara berarti, walaupun ada senyap sedikit nuansa penentangan tapi tidak terlalu frontal. Tetapi pada akhirnya dengan ketiadaan penentangan itulah akhirnya merembet pada waktu muncul rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang mau memunculkan lagi bahwa Trisila dan Ekasila, bahkan juga ada ketuhanan yang berkebudayaan. Barulah pihak kalangan, terutama kalangan Sami, protes terhadap persoalan ini. Padahal itu satu paket, karena Trisila, Ekasila maupun agama dan yang berkebudayaan itu satu paket ketika Pak Karno pidato pada ya, ini menimbulkan lagi seolah-olah persoalan Pancasila nggak beres, ini nggak berhenti ini sih. Fenomena ketiga yang muncul seiring dengan runtuhnya Orde Baru adalah menempatkan kaum Tionghoa seolah-olah sebagai korban. Nah, sebagai korban dari Orde Baru. Nah, inilah untuk memunculkan soal memunculkan bahwa perlu ada kesederajatan, kesamaan eksistensi kaum Tionghoa di Indonesia. Soal itu mungkin bisa dipahami, tetapi tentu saja melihat persoalan ini harus tidak lepas dari konteks sosio-historis. Kenapa kebijakan-kebijakan politik itu muncul seperti itu? Bahkan pada waktu era Orde Lama pun sudah ada ekonomi benteng yang digelontorkan pada waktu Pak Karno menjadi presiden. Dan yang keempat adalah fenomena yang juga makin menguat pasca Orde Baru ini adalah memperhadapkan Pancasila dengan agama. Terutama tentu saja karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah Islam, maka memperhadapkan Pancasila dengan Islam.
fenomena ini pada waktu Orde Lamo sudah muncul, yaitu memperhatikan Pancasila dengan pintu masuknya adalah memperhatikan Pancasila dengan NII-DITII. Nah, fenomena ini mengemuka lagi pada waktu saat ini dengan pintu masuknya sekarang itu adalah Pancasila dihadapkan dengan agama, dalam konteks ini adalah Islam terutama, yaitu melalui sebelumnya adalah pintu radikalisme dan sekarang itu pintu khilafah. Ini makin menguat terutama sejak dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia. Apa dan bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya saya tidak tahu persis karena belum melakukan penelitian itu, tapi yang saya amati adalah realitas isu khilafah dan radikalisme Islam dijadikan pintu masuk untuk memperhadapkan lagi Pancasila dengan kaum agama, terutama tentu saja kalangan Islam. Isu-isu tentang agama Arab muncul lagi. Kalau dulu pada waktu era Orde Lamo itu ada nanti kalau Partai Islam menang, lagu kebangsaan akan diganti dengan istilahnya marhabanan, gitu. Sekarang soal-soal itu memperhadapkan Pancasila dengan agama Islam itu juga mengemuka lagi. 4 fenomena inilah yang menjadi perhatian saya. Ini menarik dan penting bagi saya. Menarik dan penting. Menarik belum tentu penting dan yang penting belum tentu menarik. Tapi ini penting dan menarik. Ya cuma seberapa jauh persoalan 4 fenomena penting ini satu sama lain punya hubungan, tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi yang menarik bagi saya adalah saya berusaha dengan melihat 4 fenomena penting pasca Orde Baru ini, saya berusaha ingin mencermati kembali, flashback ke belakang. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu lampau sehingga imbasnya sampai sekarang itu masih seolah-olah masih terasa dan sangat terasa dan makin terasa gitu. Nah, akar problematikanya itu di mana? Tentu saja buku-buku yang membahas tentang konflik santri versus abangan, termasuk khususnya dengan PKI itu sudah banyak, termasuk yang saya sebutkan tadi karya Babi Ridwan Swaidi dan Kiai Abdul Mun'im, yang kedua-duanya menjadi referensi penting bagi saya untuk menulis naskah ini. Tentu saja ada ceruk lain yang bisa saya perhatikan di sini. Yang pertama yang penting bagi saya adalah untuk mencermati kembali akar problematika munculnya benturan politik ini. Yang kedua, ada fenomena lain yang tidak masuk dalam karya ini adalah soal munculnya di setengah konflik abang santri ini muncul tradisi lesan pesantren dengan munculnya Sholawat Badar yang tidak menjadi bagian dari ini. Cuma saya pada naskah ini konsentrasi kepada akar problematika yang melandasi munculnya konflik yang bersifat aliran ini. Sementara yang Sholawat Badar tidak menjadi bagian dari bahasan ini. Ada secara garis besar naskah buku ini ada 3 bagian pokok yang saya uraikan dalam 8 bab ya. Tetapi secara garis besar ada tiga pokok utama, yaitu tentang bagaimana Islam berkembang di Indonesia, apa dan bagaimana sosialisasi atau Islamisasi di Indonesia sehingga Muslim menjadi mayoritas di Indonesia bahkan hampir 90%. Polanya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana realitas pembelahan kultural dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Dan yang ketiga, munculnya politik aliran yang memperhadapkan antara yang lahir akibat pembelahan kultural dari Muslim di Indonesia yang menghasilkan sebuah politik aliran baik yang memperhadapkan antara kaum santri dan abangan. Nah, soal penyebaran Islam ini menjadi sangat penting. Kenapa Islam bisa menjadi mayoritas Muslim mayoritas di Indonesia bahkan hampir 90%. Nah, dalam buku-buku sejarah mainstream kebanyakan disebutkan bahwa Islam itu hadir menggantikan mayoritas agama Hindu dan Buddha. Dalam kajian-kajian terakhir itu banyak sekali yang mempertanyakan bahwa sebenarnya sebelum Islam hadir di Indonesia, sebelum Islam menjadi mayoritas di Indonesia, dan Islam pada akhirnya menjadi mayoritas, pada hakikatnya dia merupakan menggeser dari bukan Hindu menjadi Buddha, Hindu Buddha menjadi Islam, karena agama di Indonesia pada waktu Islam belum hadir adalah agama lokal,
Jadi itu menegaskan wacana mainstream bahwa sebelum Islam menggantikan peradaban yang baru menjadi peradaban yang baru di Indonesia adalah didominasi oleh Hindu dan Buddha. Jadi wacana itu yang kita diskusikan di dalam bagian pertama, yaitu bahwa Islam itu bukan menggantikan menggeser Hindu dan Buddha, tetapi menggeser agama-agama lokal agama lokal di Indonesia. Banyak sekali penulis yang mempunyai pandangan semacam ini, seperti Eda Mais, filolog asal Perancis. Juga terakhir itu Eldridge yang mencantumkan bahwa bahkan pada waktu era Mojopahit, mayoritas agama rakyat terutama di pedesaan adalah agama animis, bukan agama Hindu. Sementara agama Hindu itu bersarang di level keraton, terutama pejabat keraton. Bahkan kalau merujuk pada buku buku Islam Santria dan Abangan Clifford Geertz, walaupun wacananya adalah wacana setelah pada waktu era Islam, tetapi refleksi dari peristiwa sebelumnya yang akhirnya mempengaruhi pola aliran keagamaan di Indonesia itu juga merefleksikan bahwa sebenarnya yang dominan adalah agama lokal atau agama animis yang sebagaimana terrefleksi kepada kaum Abangan dan kaum santri tradisionalis yang masih mengadaptasi dengan dengan tradisi lokalnya. Ya, itulah yang realitas sebelum Islam dominan di Indonesia, yaitu menggeser agama-agama lokal tadi. Bahkan seorang sejarawan dari kalangan NU, yaitu Kiai Agus Sanyoto, juga merefleksikan bahwa sebelum Islam itu dominan agama di Jawa itu yang disebut adalah agama Kapitayan, bukan Hindu Buddha. Mayoritas masyarakat di Indonesia Kapitayan, yaitu menyembah Sang Hyang Toyo, yaitu zat yang suung atau kosong, yang sesuatu yang berbeda sama sekali dengan realitas yang ada di dalam semesta ini. Ini sama dengan konsep Islam laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyertainya. Nah, banyak sekali ajaran agama lokal di Indonesia itu yang tidak jauh berdekatan dengan ajaran Islam, sehingga tinggal bagaimana memasukkan unsur Islam terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada. Ada semacam dialog kultural antara universalisme Islam dan parokialisme agama lokal. Di sinilah ada dialog, sehingga cepat sekali Islam bisa diterima oleh agama lokal di Indonesia. Kalau seandainya di Indonesia itu adalah agama Hindu, tentu akan sangat sulit. Itu bisa direfleksikan di dalam kasus di India. Di India itu Islam bahkan mempunyai tampil dengan kerajaan-kerajaannya sejak dinasti Mongol sampai dinasti Delhi sampai Kesultanan Delhi sampai dinasti Mongol tahun 1875 ya. Jadi berapa abad itu? 8 abad. Tetapi dalam susah sekali untuk mengislamisasikan kaum Hindu di India. Bahkan pada waktu kemerdekaannya, yaitu pecahnya Pakistan dengan India, itu Muslim hanya mencapai 25%. Ini berbeda sekali dengan Indonesia yang bisa mencapai 90% dalam waktu yang tidak terlalu lama, terutama dilakukan oleh Wali Songo. Jadi ada di situ karena ada dialog kultural antara Islam dengan adat lokal yang tidak terlalu jauh. Isinya wadahnya dibiarkan, tapi isinya terus diisi dengan Islam, sehingga akhirnya menjadi wajah Islam mencapai 90%. Kemudian bagian yang kedua dari buku ini pada akhirnya berbicara imbas dari pola penyebaran Islam secara dialog antara universalisme Islam dengan parokialisme agama Jawa atau adat Jawa tadi. Tentu saja dengan pola semacam ini pada akhirnya menimbulkan semacam spektrum keagamaan ya. Ada yang pada akhirnya menjadi sangat santri pun juga ada terpilah, ada yang masih yang berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an hadis secara murni dalam tanda petik, ada juga yang tercampur dengan kultur keagamaan lokal selama tidak bertentangan dengan Islam, dan ada yang memang jauh dari makin jauh dari Islam walaupun secara formal menyebut diri sebagai Muslim karena jumlah 90% adalah Muslim. Jadi akibat dialog kultural itu pada akhirnya menimbulkan pembelahan kultural kaum umat Islam di Indonesia yang jumlahnya mencapai 90% dari warga negara di Indonesia ini. Ada pada sisi yang paling dekat dengan universal Islam disebut kaum santri, sementara yang pada jauh yang dari agak lebih dominan kultur
kultur lokal itu bisa disebut sebagai abangan, walaupun masing-masing juga terpilah lagi. Nah, kalau santri kalau dalam terminologi lama itu disebut kaum muti, orang-orang yang taat, misalnya dalam terminologi Jawa mutian. Kalau orang-orang yang abe, enggan, itu abaan. Tapi dalam terminologi Jawa akhirnya terjadi pergeseran pengucapan karena sesuai dengan realitasnya juga, yaitu kaum mutian itu biasanya berpakaian jubah, kalau yang kiai-kiainya, kalau yang santri-santrinya pakai baju koko, kopiah, sehingga putian, sehingga menjadi mutian, menjadi putian. Yang begitu juga kaum abaan bergeser menjadi kaum abangan. Terminologi itu yang Nah, untuk menganalisis berdasarkan pembelahan kultural ini, memang saya meminjam dari karya Clifford Geertz yang sudah sangat monumental di Indonesia dalam sebagai kajian. Walaupun di situ juga terdapat kelemahan yang dicermati oleh banyak ilmuwan di Indonesia seperti Profesor Taufik Abdullah, kemudian Harsawi Bahtiar, atau Profesor Parsi Suparlan. Jadi kalau Clifford Geertz membagi menjadi santri, abangan dan priayi. Yang menjadi pokok persoalan adalah soal priayi, yaitu menyandingkan dia dari konteks pemahaman keagamaan yang tidak selevel, karena priayi atau adalah itu pada bicara soal status sosial yang harusnya berhadapan dengan wong cilik, tetapi dimasukkan ke situ. Tetapi banyak hal, data-data, analisis masih bisa kita pakai dalam kajian dalam naskah ini, dalam tulisan naskah yang tulis. Cuma soal priayi ini kita tidak bisa kita adaptasi, karena banyak tidak sedikit dari priayi yang pada dalam paham keagamaannya juga menjadi seorang santri, tetapi mayoritas memang lebih banyak ke kelompok abangan. Ini sebagaimana juga ditengarai oleh Clifford Geertz. Lebih gampang dibedakan dengan santri dibandingkan dengan kaum abangan, sehingga priayi ini lebih pas dimasukkan dalam kontekstualisasi kaum abangan. Kritikan yang kedua, kalau Clifford Geertz menyatakan bahwa priayi ini lebih kental dengan tradisi keraton yang bersifat Hinduisme dengan mengadopsi cerita pewayangan, tapi dalam analisis dari orang-orang yang mengkritik itu memperlihatkan bahwa priayi itu sosialisasinya multi level, bukan sekadar dominan pengaruh Hinduisme, tetapi ada pengaruh dari kaum abangan juga, dari kaum abangan juga, ada dari kaum santri. Maksudnya begini, ketika kecil dia dirawat oleh para pembantu yang animismenya sangat kuat, menceritakan peristiwa Gundurwo, Maspati, cerita-cerita menyeramkan yang agar anak ini mau tidur dan sebagainya. Tapi pada usia sekolah, dia disekolahkan di sekolah barat yang mengajarkan tentu saja larinya kepada separatisme, sekularisme. Tetapi di rumah dia juga biasanya santri priayi yang agama cukup kuat, dia mendatangkan guru ngaji. Nah, jadi ada sosialisasi dari perspektif animisme, ada dari perspektif sekularisme, ada perspektif santri juga ada. Dan ketika dan oleh karena itu banyak sekali, tidak sedikit kaum santri, kaum priayi yang saya kelompokkan menjadi abangan juga, pada akhirnya dia juga rajin sholat, rajin ini, tapi dalam fisika sosial politiknya dia mengikuti sekularisme dari pelajaran peradaban barat tadi. Nah, realitas itulah akhirnya saya cenderung melihat bahwa pembelahan kaum Muslim di Indonesia itu ada dua yang sebab pembelahan kultur, yaitu kaum santri dan abangan saja, tidak termasuk priayi yang dimunculkan tadi, karena priayi ada sebagian yang santri, ada juga sebagian abangan. Nah, persoalannya adalah di kalangan santri maupun abangan ini juga terjadi pembelahan, ada pembelahan subkultur, yaitu kaum santri modernis dan kaum santri tradisionalis. Di sisi lain juga abangan modernis dan agama tradisionalis juga. Kalau abangan modernis itu lebih ke orang-orang yang berpendidikan yang larinya kepada pemahaman sekularisme. Kemudian abangan marginalis ini adalah kaum abangan yang di dalam terminologi Clifford Geertz awal tadi itu jadi di sini, yaitu kaum wong cilik yang terpengaruh kuat dengan animismenya. Jadi kalau dalam konteks ini saya sebutkan sebagai
abangan tradisional marginalis. Kenapa marginal? Marginal dalam pemahaman keagamaan sekaligus marginal dalam konteks ekonomi. Sehingga inilah kelompok yang dieksploitasi oleh para tokoh komunis karena memang secara ekonomi marginal, secara pemahaman keagamaan marginal. Jadi ada 4 pemilahan, yaitu agama adalah santri modernis, santri tradisionalis, dan abangan sekuleris dan abangan marginalis. Nah, pola pemilahan ini tentu saja pada akhirnya melahirkan perilaku politik juga yang berbeda. Jadi dalam konteks analisis ilmu agama religious studies itu ada yang disebut paham keagamaan yang pada akhirnya melahirkan praktik keagamaan yang beda. Jadi ketika paham keagamaan yang berbeda atau theoretical experiences itu berbeda, pada akhirnya menimbulkan praktik-praktik keagamaan yang berbeda. Kalau yang santri modernis tentu saja nggak pakai kunut, kalau prakteknya gitu. Kalau tradisional kunut, macam-macam, banyak sekali. 5 menit lagi waktunya Pak Durorudin. Ya. Nah, pola fragmentasi atau pembelahan kultur keagamaan itu pada akhirnya berimbas pada perilaku politik atau praktik keagamaan, bahkan akhirnya juga menimbulkan pembelahan terhadap afiliasi institusi atau persekutuan keagamaan yang disebut sociological expression. Kalau orang-orang santri modernis banyak yang berafiliasi kepada Muhammadiyah dan organisasi modernis lain. Kalau NU, kalau tradisionalis masuk ke biasanya afiliasi persekutuannya masuk ke Nahdlatul Ulama, mereka membutuhkan Nahdlatul Ulama atau PRT dan sebagainya. Kaum abangan modernis banyak tergabung dalam gerakan teosofi yang melihat kebenaran di atas agama-agama formal. Jadi semua agama itu ada nilai-nilai kebenarannya sendiri. Pola semacam ini juga muncul di bahasa ini. Pola itu sudah lama di teosofi semacam ini. Sehingga bagaimana hubungan agama dan politik pada akhirnya dia cenderung memakai pemisahan itu. Kemudian kalau kaum Muslim abangan marginalis karena visi polisi agamanya marginal dan ekonominya marginal, dia lebih tidak tertarik kepada asosiasi-asosiasi semacam ini, tetapi lebih banyak ke persoalan-persoalan ekonomi. Dan ini pun berimbas pada melahirnya politik aliran. Kalau orang modernis banyak yang ke Masyumi, orang-orang Muslim santri tradisionalis banyak ke NU, orang-orang abangan sekuleris banyak mendukung PNI, dan orang-orang yang marginalis banyak mendukung ke PKI. Ini sangat terlihat ketika pada waktu pemilu 1955, sebagaimana juga dalam analisis disebutkan oleh Burford maupun Lancaster yang memperlihatkan bagaimana pola pembelahan 4 yang saya gambarkan tadi dengan dalam afiliasi politik. Tentu saja pola relasi ini yang paling menonjol perseteruannya adalah kaum santri dengan PKI. Kenapa? Karena di situ ada antagonis yang dua sekaligus berkaitan, yaitu status dia sebagai marginal secara ekonomi sehingga memperjuangkan status kelasnya, maupun marginal secara paham keagamaan yang tidak suka terhadap kaum santri yang melihat mereka itu sebagai orang-orang yang tidak bertuhan. Jadi ada dalam Clifford Gate itu digambarkan bahwa orang-orang abang marginalis itu memang kurang suka terhadap kaum santri karena menganggap dirinya orang-orang santri itu seolah-olah paling suci gitulah. Sehingga pola semacam ini menjadi sangat kental dalam sebagaimana saya gambarkan dalam perseteruan antara NU dan PKI ketika Masyumi telah dibubarkan tahun 1965 kan konsentrasi penentangan itu terhadap ini. Ini digambarkan secara kuat, data-datanya sangat kuat yang oleh Kiai Abdul Munim yang banyak sekali menjadi rujukan saya untuk mencermati dalam konteks hubungan kaum santri dengan kaum Muslim abangan marginalis ini. Nah, di antara kaum santri sendiri tentu saja terhadap perbedaan. Perbedaan itu terutama didasarkan pada dua hal, yaitu pertama dalam konteks furu'iyah dan yang kedua dalam konteks persaingan dalam konstelasi politik. Tetapi furu'iyah ini tidak terlalu menguat, tidak terlalu mendasar sebenarnya. Karena perbedaannya adalah kalau tradisionalis itu
berpegang pada tradisi mazhab, dan yang kedua bisa menerima tradisi lokal untuk konteks keislamannya, sementara orang modernis tidak. Ya, perbedaan itu paling di sekitar situ. Oleh karena itu ketika dihadapkan pada politik kebangsaan, biasanya kecenderungannya adalah dua kaum santri modernis maupun tradisionalis ini selalu bersatu. Bisa kita lihat ketika dalam rapat BPUPKI dan juga terlibat dalam rapat konstituante, mereka bersatu walaupun beda dalam paham tradisi mazhab maupun menerima tradisi lokal atau tidak itu. Tapi kalau apa namanya dengan kaum komunis atau abangan marginalis itu berhadapan secara diametral, terutama terhadap kaum modernis. Karena kaum modernis kan tidak bisa menerima tradisi selain dari sisi ada dua konsep yang menyebabkan konflik itu menjadi kental, yaitu dari soal keagamaan juga ada, kemudian soal tradisi yang tidak bisa menerima kaum modernis. Sehingga orang-orang Masumi itu disebut kepala batu itu. Itu menjadi target utama kaum komunis ketika dalam era Orde Lama. Sehingga karena Masumi juga kebetulan berseberangan dengan Soekarno, akhirnya berseberangan Soekarno, berseberangan PKI, akhirnya dia dibubarkan pada 17 Agustus tahun 1965. Sehingga fokus perseteruannya akhirnya tinggal menghadapkan NU dengan PKI. Nah, itulah yang memperlihatkan bagaimana secara substantif PKI dan dengan kaum santri termasuk terhadap NU, walaupun NU secara kultural bisa menerima tradisi lokal, tetapi secara keagamaan, ideologis keagamaan tidak bisa diterima. Nah, pertentangan inilah yang kita gambarkan dalam buku ini, sehingga tiga hal yang saya gambarkan di awal, yaitu soal proses terjadinya Islamisasi di Indonesia yang juga menggugat pandangan mainstream, kemudian yang kedua munculnya pembelahan keagamaan, kultur keagamaan di Indonesia melahirkan dua kultur dan atau 4 subkultur, yaitu santri modernis, santri tradisionalis, sekuler abangan sekularis dan abangan marginalis. Kemudian yang keempat, bagaimana pembelahan kultural ini berimbas terhadap konstelasi politik di Indonesia, karena sifatnya ideologis, maka pada akhirnya konflik ini menjadi sangat mengental dan sangat karena sebagaimana pendapat David Epter, kalau perbedaan hanya berdasar kecenderungan, maka yang terjadi kerjasama. Tapi kalau ketika perbedaan meningkat pada kepentingan, yang terjadi adalah persaingan. Tapi ketika sudah mengarah pada nilai, ya maka yang terjadi adalah konflik. Oke, Itulah terima kasih. yang terjadi dalam konstelasi politik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dr. Dororudin Mashat. Sebelum ke pembedah buku ini Pak Kiai Abdul Munim, mungkin kami ingin mendengarkan sedikit penjelasan singkat saja dari Pak Dororudin Mashat sebagai penulis dan peneliti tema dalam kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mengapa NU menerima Nasakom dan kemudian mengapa akhirnya terjadi bentrokan secara fisik di akar rumput di kalangan NU. Yang pertama, yang kedua, apa pelajaran penting yang bisa diambil oleh umat Islam saat ini terkait politik kaum santri pada masa lalu? Singkat saja Pak Dororudin terkait dua pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Ada dua perbedaan sikap kalau kita membandingkan antara santri tradisional modernis sama tradisionalis. Kalau modernis itu pandangan adalah cenderung bersifat kaku dalam tanda petik, bahwa kebatilan dan hak antara hak yang batil tidak bisa diterima, tidak bisa bercampur dalam konteks apapun. Nah, kalau kalangan santri tradisional itu cenderung bersifat lentur dengan argumentasi bahwa kalau tidak bisa diterima, tidak bisa mendapatkan semua, yang sebagian ini tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, kalau ketika menghadapi rezim otoritarianisme yang segala kekuasaan berada di tangannya pada waktu era demokrasi terpimpin, kalau dia bersifat frontal seperti Mahfud ini, pada akhirnya dia dibubarkan. Nah, realitas ini dipahami sekali oleh NU. Oleh karena itu NU mengambil jalan masuk menerima rezim Soekarno dengan Nasakomnya, tetapi secara prinsip dasar dia tidak bisa menerima kerjasama dengan PKI. Soekarno terjadi konflik di akar rumput itu akhirnya gimana itu? Kalau soal konflik di akar rumput itu tanpa adanya demokrasi terpimpin pun juga ada, karena itu tadi perbedaan perbedaan pembelahan kultural di antara umat Islam yang melahirkan 4 tadi, antara santri modernis, santri tradisionalis, sekularis,
abangan sekuler dan abangan marginalis itu pada akhirnya berimbas kepada konstelasi sosial keagamaan, bahkan pada akhirnya ke sosial politik. Ketika persoalan sosial pembelahan kultural itu masuk ke dalam ranah politik, yang terjadi adalah konflik seperti saya gambarkan tadi, bahwa yang pertama ketika persaingan hanya berpijak pada sebuah kecenderungan, yang terjadi bisa kerjasama seperti antara kaum santri tradisionalis dengan santri modernis. Tapi ketika sudah menginjak pada kepentingan, yang terjadi adalah persaingan. Ini sesekali di antara santri tradisionalis modernis juga terjadi, tetapi lebih kuat kepada kaum abangan, terutama kepada kaum agama marginalis. Tetapi ketika sudah menginjak lebih tinggi ke persoalan nilai, maka yang terjadi adalah konflik. Itulah yang terjadi dalam kontestelasi politik Indonesia seiring dengan pembelaan kultur dalam Muslim Indonesia. Kemudian bagaimana nilai positif, nilai yang bisa kita ambil dari persoalan konflik Orde Lama, refleksi historisnya seperti apa dalam konteks sekarang. Persoalan pembelaan kultural itu sampai sekarang masih terjadi, walaupun dialog kultural juga terjadi gitu. Pembelaan kultural akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu mencermati bahwa kaum sekuler itu bukan hanya ladiniah model PK komunis, tetapi ada model-model yang moderat yang tidak memusuhi agama, tetapi dia tidak bisa menerima agama masuk dalam konstelasi politik. Nah, itulah kesadaran tentang pembelaan kultural ini harus kita pahami, karena refleksi persoalan ini masih terjadi hingga sampai kapanpun, bukan hanya konteks Indonesia, di negara lain juga sama persoalan-persoalan ini. Memang terjadi penyesuaian, mungkin di kalangan santri ada yang disebut formalis sama substansialis, yang tidak perlu formal-formal, nama-nama partai Islam dan sebagainya, yang penting substansi. Itu hanya tambahan-tambahan. Tapi yang paling mendasar adalah persoalan pembelaan kultural antara empat bagian tadi yang saya sebutkan, itu sampai sekarang masih membias dalam konstelasi kita, walaupun terjadi perubahan-perubahan fenomenal. Sekarang tidak ada formal namanya disebut PKI, tetapi logika ateisme, logika liberalisme, logika penentangan terhadap agama, bahkan itu masih muncul sampai sekarang. Bahwa wacana sekarang terakhir yang saya sebutkan tadi di muka tentang kenapa saya menulis buku ini, itu sekarang itu fenomena perhadapan Pancasila dengan agama itu muncul kembali. Bahkan di antara ada pejabat yang menyatakan musuh terbesar Pancasila saat ini adalah agama, yang akhirnya menimbulkan protes luar biasa di kalangan masyarakat, bukan hanya kaum santri, tapi juga yang lain-lain. Jadi realitas yang lama itu masih membias pada konteks sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Durorudin Maksad. Ya, kita bisa simpulkan dari apa yang tadi disampaikan, jadi antara tujuan dari penulisan buku Politik Kaum Santri dan Abangan, refleksi historis perseteruan NU dan PKI, diantaranya memang ada upaya-upaya saat ini yang mencerminkan sebagaimana apa yang terjadi pada masa lalu, ya, seperti upaya membenturkan Pancasila dengan Islam, upaya-upaya untuk adanya upaya-upaya dari sekelompok orang yang ingin mendesak pemerintah agar meminta maaf terhadap PKI, ya, kemudian juga PKI mengaku sebagai korban dalam pentas sejarah negeri ini.